Assalamualaikum. Halo, halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 2. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. 2. Setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah membaca teks suku bangsa di Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Mari kita belajar. Pembelajaran 2. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Ayo mengamati. Salah satu lagu yang terkenal di Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Dengarkan gurumu menyanyikan lagu ini. Ayo berdiskusi. Kamu telah menyanyikan lagu Apuse. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. 1. Dapatkah kamu rasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse? Jawaban: kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan mengacu pada perbedaan posisi not, balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Pertanyaan kedua, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Jawaban yaitu pada yang diberi garis bawah nada tinggi seperti Apuse, ya, C, kokondao, ya, konnya nada tinggi, ya, rabe berarti B, so dan do re ri, ya, so dan do re, hu len so, bani nema, bani nemanya nada tinggi, baki pase, ki nada tinggi, apuse, ya berarti C nya nada tinggi, kokondao, ya seperti itu. Selanjutnya, pada bagian mana lagu dinyanyikan pada nada rendah? Pada yang diberi garis bawah dinyanyikan nada rendah. Apu, apus, tadi C-nya besar jadi apunya kecil. Ko kecil, ko-nya tadi besar. Daunnya kecil. Apuse, kokondao. Ya, seperti itu ya. Berikutnya nomor 4. Tuliskan syair lagu Apuse, lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik, rata, atau turun. Ya, seperti ini. Jadi, kalau garisnya ke atas berarti nadanya tinggi.
Kalau garisnya ke bawah, berarti nadanya rendah. Ayo bercerita. Ceritakan hasil diskusimu kepada teman-teman sekelasmu. Lakukan bergantian dengan kelompok lain. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse. Sambil menggerakkan kaki dan tangan, mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke samping sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Jawabannya, lagu Apuse merupakan lagu daerah yang berasal dari Papua. Kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Pada bagian yang ditebalkan lagu dinyanyikan dengan nada tinggi, sedangkan pada bagian yang ditulis biasa, lagu dinyanyikan dengan nada rendah. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase. Arafabie aswarakwar arafabie aswarakwar. Ya, seperti itu ya anak-anak. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Ayo mencoba. Lakukan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. 1. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah teman sebangkumu untuk menukar buku. 2. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. 3. Tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. 4. Gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini? Aktivitas menukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Tuliskan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu, lalu bacakan hasilnya di depan Bapak Ibu guru dan kelompok-kelompok lain. Pemanfaatan gaya otot, contohnya manfaat memindahkan benda, contoh kegiatannya sapi menarik pedati dan mendorong meja. Manfaat kedua menggerakkan tubuh, contoh kegiatannya berlari dan berjalan. Manfaat ketiga melakukan pekerjaan, contoh kegiatan menyapu halaman dan menimba air. Manfaat keempat melatih dan membentuk tubuh, contoh kegiatan sit up, pull up, dan split. Manfaat kelima membawa perlengkapan sekolah, contoh kegiatan membawa tas sekolah. Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Tuliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Teks suku bangsa di Indonesia. Pengetahuan yang sudah diketahui sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan,
Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berikut pengetahuan baru yang didapat, misalkan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Yang kedua, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Pengetahuan baru yang didapat ketiga, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Ayo bercerita. Bacakan hasil diskusi kelompokmu di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Lakukan bergantian dengan kelompok lain. Bandingkan hasil diskusi setiap kelompok. Apa yang dapat kamu simpulkan? Misalkan, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2%. Suku yang paling sedikit jumlahnya suku Nias yang jumlahnya hanya 0,44%. Suku Papua yang terdiri atas 466 suku atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 1% penduduk Indonesia. Sekian materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.